amalannya gitu. Aku ingin membunuh suamiku. Apakah kau juga begitu? Nyari teman dia. Akui saja. Setidaknya pasti ada sedikit keinginan itu di hatimu kan? Kalau tidak, untuk apa kau membaca tulisan ini? Wow. Iya sih, bener ya. Jadi rasanya Nyari tuh temen. ketika beli tuh kayak, kok beli ini? Gitu. Iya. Rasanya jadi sebuah Panduan pertanyaan. menghapuskan suami secara teori. Kenapa guys? Ada apa? Masalah apa? Dan kita sudah bersama penulisnya yang Yes. nanti kita akan tanyakan kenapa sih judulnya kok cukup Intimidatif mengerikan ya. ya. Ada Kak Agnia Sofyan. Halo. Welcome to Detik Sore Kak Ahnia. Thank you. Aku kira Ahnia yang artis itu loh, yang aktris itu mana? loh, yang suka jago silat itu. Emang ada ya? Ada. Oh, Agni nih. Nini, Iya, iya, betul. Tapi ini jago nulis, Ahninya. Jago nulis. Ini silatnya di kertas ya. Pakai ini ya, Pakai- pakai keyboard ya. Pakai keyboard. Keyboard ya. Nulisnya waktu itu nggak pakai Enggak ballpoint dong. ya. Pakai mesin tik. Udah digital ya. Lama ya. How to Kill Your Husband. Tapi sebelum bicarain soal How to Kill Your Husband ini, Kak Agnia ini adalah seorang penulis yang sudah menelurkan 3 buah novel ya. 3 novel ya. Dan ini adalah happen to be the first Thriller. kisah-kisah misteri yang tadi dimaksud. Kismis. Iya ya, yang genrenya Iya, yang thriller beneran ya. genrenya thriller, detektif, full itu ini. Sebelumnya romansa. Sebelumnya lebih kayak yang pertama tuh detektif remaja, terus yang kedua itu novel dewasa muda ini yang adult, seperti kakak-kakak ini ya, yang adult gitu ya. Likewise. Jadi kalau yang full thriller dewasa, cerita detektif itu yang How to Kill Your Husband ini. Tapi kalau boleh ditarik garis lurus benang merahnya, berarti tetap ada detektif-detektifan ya? Iya, karena Emang emang senang? emang suka gitu dari kecil dulu bacaannya juga. Orangnya kepo Detektif. ya? Gitu deh, Agatha Christie, Sherlock Holmes, detektif Iya, Conan. Detektif gitu. Conan sih. Conan juga. Baca komik pasti Di ya. usia-usia yang belum seharusnya baca itu, baca Benar, tuh cerita-cerita benar, itu. Iya ya. Menarik sekali ya, dari judulnya aja How to Kill Your Husband sudah bikin orang terbelalak gitu sama judulnya. Maksudnya dibandingkan sama 2 novel terdahulunya, judul yang ini yang paling Iya sih, yang bisa dibilang yang paling ngehook gitu. iya ngehook. Pas baca tuh terutama yang pengalaman dari para pembaca aku ya, suami-suaminya tuh pada kayak ngapain kamu baca buku itu gitu. Langsung jadi Parno. baik-baik nanti di rumah semua. Pasti ya. Ceritain ke kita kalau gitu kenapa bisa sampai ada buku ini. Oke, jadi pertama aku mau negasin dulu ya pendengar bahwa ini tuh bukan tutorial ya. Bukan buku panduan ya. Bukan tutorial, bukan Bukan. buku panduan, ini 100% fiksi gitu. Ini adalah novel thriller detektif yang sebenarnya bukan tentang sebenarnya intinya adalah tentang kemarahan perempuan ketika berhadapan dengan pengkhianatan atau ketidaksetiaan gitu. Dan kenapa aku menulis ini? Pada saat itu aku lagi denger dapat masukan cerita banyak banget dari perempuan-perempuan di dekat aku, salah satunya perempuan yang terdekat dengan aku lah gitu, tentang pengkhianatan yang dialami lah gitu. Dan banyak banget saat itu, entah kenapa, apakah lagi Oh, so sorry to hear gitu that. ya, makanya. Terus aku merasa ternyata yang perlu disorotin tuh bukan pengkhianatannya, tapi cara mereka tumbuh, cara mereka survive dari How to semua respond itu. ya? Ya, how to respond, how to survive from that, how to move on from that, and how to grow gitu from that problem gitu. Jadi aku merasa justru esensi perjuangannya itu tuh yang bisa aku tangkep, dan karena tadi aku suka novel detektif Kak Alaya, jadi oke kita bungkus aja nih pakai cerita detektif gitu, cerita thriller. Gitu Jadi sebenarnya. sebenarnya curhatan teman-teman. betul perspektif yang ada di sekitarnya ya Iya. sebenarnya Jadi ya. ini kayak sebenarnya tentang female rage gitu, Iya, tentang iya, kemarahan iya. perempuan gitu sebenarnya. Tapi kenapa akhirnya yang dipilih adalah How to Kill Your Husband? Oke, sebenarnya Kenapa nggak How to Kill Your Boyfriend? Atau enggak mungkin kayak ya yang lebih positif arahnya tapi tetap tentang woman support woman misalnya gitu. Ini sebenarnya berkaitan erat sama isi ceritanya sih, karena memang di dalam buku ini ada 3 POV, ada POV detektifnya atau polisinya, ada POV si tersangkanya, sama ada POV-nya tuh satu lagi adalah ceritanya postingan blog gitu. Oh, oke. Semacam tutorial tapi enggak sedetil itu gitu. Judulnya How to Kill Your Husband gitu. Nah, oke. emang sengaja dipilih itu biar pembaca tuh dari megang buku aja udah ngerasa gong apa nih, saya harus tahu nih. Ini sih bahkan nggak perlu dipegang. Lagi jalan-jalan di toko buku, nengok pun kayak, apakah aku harus membelinya? Gitu. Iya, banyak yang lapor gitu sih, kayak misalnya mereka posting story atau apa pasti kayak buku apaan nih gitu kan. Iya. Wah. Dan ini karakter-karakter perempuan di How to Kill Your Husband ini kompleks ya berarti ya. Nggak cuman kayak yang ini antagonis, protagonis, tapi lebih detail berarti. Iya, bisa dibilang gitu sih. Karena banyak perspektif itu ya dari Iya. teman-teman yang ada di sekitar Kak Agnia berarti
berarti ya. iya. Oh, oke. Tapi yang juga menarik, kita jadi bikin makin penasaran bagaimana kisah di dalamnya adalah melihat background seorang Kak Agnia. Beliau adalah seorang guru ternyata. Pengajar sih Pengajar. ya. Aku dosen tamu gitu. Dosen Tamu, tapi Ngajar bukan dosen apa tetap biasanya? ya. Teknik komunikasi, jadi ilmu komunikasi gitu. Oke, ilmu komunikasi. Tidak ada hubungannya sama ini ya. Iya, mengkomunikasikan bagaimana caranya berhubungan baik dengan lelakinya ya. Betul, jangan sampai gitu ya nanti jadi mau gitu. Tapi ternyata kalau misalnya dari seneng ngobrol dan juga kan tadi ya seneng ngajar, ketemu, itu juga berarti dari perspektif murid-murid ada nih yang akhirnya dituangkan di sini. Oh, kalau perspektif siswa-siswa aku Siswa, gitu iya, ya, itu sih lebih banyak ke novelku yang sebelumnya gitu. Karena kan Dewasa Muda tadi ya, tentang kehidupan kampus, tentang gaya hidup minim sampah gitu. Akhirnya lebih banyak masuk ke situ sih. Kalau ini memang ceritanya tentang perempuan dewasa, terus sasarannya juga pembaca dewasa gitu. Jadi kalau perspektif mahasiswa nggak masuk ke sini deh. Gak masuk ya. Tapi kalau kita bicara soal pengkhianatan kan Cie. agak terlalu gender kita kalau ngomongnya selalu POV-nya dari perempuan ke Oke, laki-laki. kamu mau ditanya kan? Tapi menurut Kak Agnia, apa sih yang bikin orang-orang tuh cenderung berkhianat? Waduh, pertanyaannya susah banget nih, nggak ada di Pasti tor pada deh. tapi pasti pada akhirnya menelusuri bagaimana sebab akibat itu Betul, kan. karena mungkin patternnya Dengan jadi nulis sama. ceritanya. Iya. Patternnya mungkin jadi sama setelah melihat cerita-cerita teman-teman. Iya. Jadi maksudnya kenapa Iya, orang Berkhianat. berkhianat gitu. pada dasarnya sih kalau ketika kita udah dewasa ya kita tuh nyadar hubungan itu kan soal komitmen. Ibaratnya kalau mungkin pertama kali pacaran atau pertama kali menikah masih seperti api yang membara gitu ya. Nah yang kita harus pahami adalah semakin berjalannya hubungan itu tuh makin lama makin kayak bara. Bukan lagi api yang menyala-nyala kayak gitu, tapi kayak bara yang nyalanya mungkin pelan tapi angetnya lama gitu. Dan ketika kita ketemu sama orang yang cocok, kita akan rela untuk berkomitmen. Dan di dalam hubungan ada kompromi kan, ada yang ngalah, ada yang oke, pendapatmu segini, pendapatku segitu, kita ketemu di tengah-tengah. Nah, orang-orang yang mungkin berkhianat atau tidak menjunjung tinggi komitmennya, yaitu dia tidak dia tidak menghormati pasangannya gitu. Entah karena alasan apapun, apa karena dia merasa dia di atas pasangannya kah, atau karena Relasi dia kuasa. merasa ya mungkin ada relasi kuasa di situ gitu. Jadi yang aku lihat sih pada akhirnya gimana caranya kita ketemu sama orang yang emang eye level lah sama kita gitu. Di situ segala sesuatunya bisa didiskusikan, bisa dikompromikan, dan akhirnya harusnya bisa meminimalisir pengkhianatan gitu ya. Berarti ada kemungkinan juga tidak menemukan orang yang ada di eye level itu gitu ya? Iya, tapi ya gitu ya. Maksudnya lagi-lagi kalau udah berhubungan tuh kan komitmen. Betul. Jadi, Harus dibuat bahkan ya, kalau harus, nggak ketemu betul. tapi harus dibuat. Betul. Kenapa ada rencana berkhianat? Soalnya senyumnya beda Nah kan nih. tadi aku baca di dalam bahwa Kak Agnia tuh dapat cerita-cerita soal pengkhianatan dari teman-temannya Iya. gitu. Sehingga akhirnya ditulislah novel ini, dan dari bumbu pengkhianatan itu kemudian tercipta sebuah cerita yang ingin membunuh quote and quote pasangannya gitu kan, untuk bisa menebus rasa pengkhianatan itu tadi gitu. Itu aja sih. Oh, Tapi pokoknya lengkapnya harus baca sendiri Harus sih. baca. Harus baca Biar sendiri, tahu betul. sebenarnya inti dari ceritanya apa sih. 300 halaman kan ya? Aduh aku lupa lagi 300 ya deh kalau halaman nggak tadi aku salah. baru hitung. Satu-satu ya. Iya. Tapi Kak, ini kan memang datangnya dari cerita teman-teman ya. Dan memang cerita-ceritanya ya cukup bikin emosi mungkin ya kan perspektifnya. Tapi selain memang karena senang dengan detektif, thriller gitu. Kenapa sih akhirnya kayaknya nulisnya temanya atau pembawaannya seperti ini, jauh lebih emosional, enggak yang kayaknya sendu, lebih sedih, dibawa aja POV pengkhianatannya, berarti ya mungkin lebih banyak cerita-cerita yang Misalnya drama gitu, genrenya gitu iya. ya. Kenapa akhirnya kayak enggak, aku mau yang ini emosi. Oh, kalau itu sih lebih kayak preferensi atau creative decision masing-masing penulis beda-beda sih. Kalau aku kebetulan memang sangat menyukai cerita yang ada unsur misterinya gitu. Misteri ini bukan yang misteri ini ya, tapi Iya. maksudnya ada Teka-teki, teka-teki ya. yang harus dipecahkan gitu. Itu lebih kayak preferensi penulis aja, creative decision aja. Dan aku merasa
genre thriller atau misteri itu bisa lebih bikin orang masuk gitu ke dalam ceritanya karena dia terlibat buat memecahkan bareng-bareng gitu. Nah di sini kayak masih banyak tebak-tebakannya. Yang tadi aku bilang mungkin teman-teman harus baca sendiri karena meskipun judulnya kayaknya udah jelas banget nih gitu, tapi kalau ketika dibaca pendapat beberapa pembaca tuh, banyak pembaca tuh kayak oh gue nggak nyangka ternyata kayak gini ya gitu. Oh, ternyata twist after twist after twist gitu. Ya mudah-mudahan pembaca yang nanti mencoba buku ini gitu ya abis ini juga merasakan sensasi itu. Iya, gitu. banyak membuka pintu-pintu yang belum terbuka ya. Dan ini bisa membuat setiap pembaca punya kesimpulan yang berbeda nggak Kak? Aku rasa iya deh. Soalnya kalau penulis kadang ditanyakan misalnya pesan apa yang pengen diambil dari buku ini gitu. Aku tuh lebih suka kalau ya udah aku lepaskan aja itu kepada tafsiran pembaca gitu. Cara mereka menafsirkannya akan beda-beda. Apa yang diambil akan beda-beda gitu. Rasa puasnya juga beda-beda. Jadi benar-benar kuserahkan aja gitu. Menarik untuk Tapi pembaca. based on your perspective, apa Kak kira-kira yang ingin disampaikan ke pembaca? Oke, kalau misalnya tadi kan aku bilang ya benar-benar terserah pembaca ya, karena ketika udah disebarluaskan sebenarnya sudut pandang penulis itu udah mati, semua tuh dimiliki sama pembaca gitu, the death of the author gitu. Cuma kalau aku bisa menyampaikan, ya yang aku pengen pembaca tangkap adalah ini kemarahan perempuan tuh kayak gini. Jangan kau buat perempuan marah. Tapi seperti apa? Apakah bener gitu? Itu harus dibaca gitu. Somehow ini juga ini ya bagian dari upaya penyampaian pengungkapan rasa-rasa yang belum tersampaikan. Iya, biasanya gitu kalau penulis tuh biasanya gitu. Begitu. Mengambil analogi seorang Serena Natalegawa. Legawa. Ini lebih ke legowo mungkin ya selama ini. Apakah dia adalah bagian dari keluarga Kementerian Luar Negeri? Ada Natalegawa di sini, Marty Natalegawa. Marty bukan. Bukan ya. Karena namanya cakep aja sih Tapi jadi aku. mengambil itu juga inspired by dari nama Pak Marty juga. Iya, karena namanya bagus banget kan. Iya, Aku benar. merasa kayak namanya bagus banget dan ini cocok nih kayaknya sama karakternya Serena yang misterius, yang anggun dan sebagainya. Si. Dan ini polisinya juga perempuan gitu. Jadi Berarti banyak sekali Iya. peran perempuan di sini ya. Benar. POV-nya perempuan banget lah. Tapi tidak hanya cocok untuk dibaca oleh perempuan ya. Oh iya, banyak juga kok pembaca cowok. Dan apa kata para pria ini? Nah itu ketika udah baca bukunya, kurasa mereka akan sadar bahwa ini memang bukan tentang pria versus wanita atau gimana gitu loh. Tapi lebih kayak baca sendiri deh pokoknya. Tapi sejak dirilis di tahun 2025 ya, 2025 ada nggak respons dari pembaca yang nggak disangka setelah mereka baca ini? Yang nggak diingat. disangka. Iya, kayak unexpected response dari mereka bahwa ternyata kamu POV-nya jadi begini ya Betul, gitu. atau misalnya ternyata ada pasangan yang tadi mau berpisah malah nggak jadi. Bisa, atau malah yang tadinya nggak jadi berpisah jadi berpisah. Sebenarnya kalau respons yang nggak disangka, yang unexpected banget nggak ada sih. Cuma yang aku lucu tuh lebih kayak gini, respons pembaca ketika mereka posting, mereka tuh justru kayak menjadikan ini pancingan buat lihat reaksi suaminya. Gitu. Jadi pas posting itu kayak sengaja baca di depan suaminya, terus suaminya kan What do you mean? gitu ya, kayak gitu lebih yang kayak gitunya aja sih. Jadi banyak akhirnya review atau ya tadi postingan dari pembaca tuh kayak gitu, sifatnya tuh gitu. Oh, ini sebenarnya bisa ditaruh kayak di rak buku gitu kan. Udah kelihatan ya. Lagi beres-beres kayak, hah? Kok ada? Judulnya serem banget. Mana mukanya fotonya dicoret-coret kan Betul. kayak Ini nyadar Emosinya nggak sih ini dapet apa? ya. Ini nyadar gak sih? Buku nikah. Iya benar. kok lu tahu sih? Ininya kan Udah latar pernah biru, nikah lo ya? biru, kuning, Latar biru banyak soalnya teman-temanku yang ininya update. si pas fotonya Iya ya. ini nih, itu ada Iya, itu kayak di dalam buku. Iya, ini Ini ada tanda foto tangan. cewek. iya sih. Ini foto ceweknya. Ini upaya nyantet nih ya di sini. Kayak keselnya kerasa banget nih ya. Dan juga yang menariknya adalah buku ini juga diterjemahkan ke bahasa asing, Benar, guys. bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia. Melayu. Bahasa Melayu Iya. ya. Apakah ini buku pertama dari Kak Agni yang diterjemahkan ke bahasa asing? Iya, kalau yang diterjemahkan ke bahasa asing ini pertama. Oke, berarti ini karena banyak juga teman-teman dari Malaysia yang ternyata membaca ini atau gimana nih awal mulanya? Ceritanya ya bisa Iya. bisa ke bahasa Ditranslate, Melayu betul. gitu ya. Jadi kan kalau versi Indonesianya ini diterbitin sama penerbit Pop ya. Dia tuh kayak anaknya penerbit KPG, di bawahnya grup Kompas Gramedia gitu. Nah, si
grup Kompas Gramedia ini ada salah satu divisi namanya Gramedia Internasional. Mereka itu memang secara aktif menawarkan lah buku-buku Indonesia gitu yang dirasa potensial ke penerbit-penerbit di luar negeri. Dibawalah ini ke Kuala Lumpur Book Fair tahun lalu. Dan rata-rata menurut cerita orang Gramedia Internasional tuh penerbit Malaysia yang lihat tuh responnya gini, astagfirullah gitu. Obviously. Rata-rata gitu. Tapi akhirnya ada satu penerbit Malaysia yang namanya Kadokawa Gempak Stars, ini ada di sini. Dia tertarik gitu. Dan memang pas dia baca, oh ya ini ceritanya detektif, thriller dan sebagainya, cocok dengan vibe-nya dia gitu ya. Dan akhirnya ya udah diterbitin di Malaysia. Kemarin launchingnya bertepatan dengan Kuala Lumpur International Book Fair 2026. Mei Juni kemarin lah. Berarti cepat juga ya dari rilis 2025 Iya, 25 gitu kan. ke bahasa Melayunya. Betul. Dan katanya sebentar lagi juga akan ada bahasa lainnya ya. Ada, tapi masih dalam proses, jadi kayak masih mohon doanya. Bahasa luar marsupilami guys. Karena ternyata Gimana banyak Jadi agak jungle ya. pengkhianatan. Bukan janggal, tapi Jungle jungle ya. ya. Tapi berarti ini jadi salah satu pencapaian lagi ya. Iya, Bahwa mudah-mudahan ya. ternyata disenangi juga gitu kan di negara lain. Dan apakah banyak yang mau tahu caranya How to Kill Your Husband di Malaysia? Tapi judulnya yang sangat provokatif ini justru bikin orang jadinya penasaran. Iya, Somehow benar, juga mungkin ada hubungannya dengan banyak orang yang rasa pengen pengen melenyapkan suaminya quote and quote gitu ya, karena mungkin ada rasa ingin somehow di beberapa fase dalam hubungan ada rasa kesal gitu misalnya. Nah ini mungkin bisa jadi sebuah pelampiasan gitu dengan mengimajinasikan dalam sebuah cerita gitu. Baca aja cukup ya. Cukup. Ini 100% fiksi, bukan tutorial kok. Tenang aja, aman. Betul, betul. Nggak ada tutorial sama sekali ya. Gak ada sama sekali. Tapi mungkin cerita yang mirip banyak kan. Nah itu yang gak tahu tuh akhirnya membuat lebih emosi atau malah True. jadi lebih sabar ya kan. Aku tadi lihat beberapa postingan di TikTok soal buku ini bahwa banyak orang yang justru penasaran ini ceritanya twist after twist katanya di dalamnya. Jadi kalau udah ngebuka pintu demi pintu jangan kaget kalau masih ada pintu lainnya ternyata yang harus dibuka gitu. Itu tuh ya. Jadi bikin penasaran. Jadi memang ini sudah bisa dibeli di berbagai toko buku ya. Kalau di yang Indonesia ya, Indonesia, kalau yang Indonesia di toko buku ada, di toko buku Gramedia, di e-commerce juga ada. Di e-commerce juga ada, oke. Yang Malaysia juga di toko buku mereka ada dan di e-commerce juga ada. Oke. Tapi aku penasaran gak, menjadi seorang penulis, apa keresahan terbesar penulis hari ini? Di Aduh. tengah gempuran AI, kemudian Dolar ya, mungkin 18.000. atau mungkin dari sisi pajaknya, tapi kemarin udah ada Iya, insentif iya. ya pada akhirnya. Sebenarnya penulis ataupun profesi lainnya, profesi apapun gitu ya, sama aja sih kecemasan sama WNI lainnya gitu ya, dengan apa yang sedang terjadi di negara ini gitu. Cuma mungkin kalau penulis kita ada keresahan lebih apa ya, lebih concern lebih pada soal minat baca, soal Betul. akses yang lebih merata untuk orang-orang bisa membaca buku gitu. Karena kadang-kadang kalau kita ngomong minat baca bahasa Indonesia nggak bagus, sebenarnya itu kayak terlalu menyederhanakan gitu. Masalah itu bukan cuma minat bacanya aja, tapi ya itu akses buku nggak merata gitu kan. Terus kayak misalnya harga buku agak mahal, nggak ngejar gitu pendapatan masyarakat ke harga buku. Kalaupun misalnya kita mau mengandalkan perpustakaan, tapi belum lama juga kan dana perpusnas dipangkas gitu. Jadi kayak semakin menyulitkan orang-orang buat megang buku gitu loh. Nah itu sih kayak salah satu keresahan yang dimiliki sebagai penulis gitu. Kalau sisanya sama aja sih, kayak Kak Sama Lain ya. dan Mas Edo sama aja. Soal AI gimana soal AI? Kalau soal AI sampai saat ini ya, biar gimana tetap beda sih tulisan yang ditulis oleh manusia dengan segala rasanya dibandingkan dengan tulisan yang kita ngomongin fiksi nih ya, kita ngomongin novel fiksi panjang gitu, dengan yang ditulis sama mesin gitu. Kayak aku rasa teman-teman juga tahu pas baca tuh kerasa gitu loh, kalau AI itu masih kerasa banget. Aku nggak tahu 5 tahun 10 tahun ke depan kayak apa, cuma kalau untuk sekarang kita masih cukup percaya diri lah untuk bilang bahwa tulisan manusia jauh lebih unggul daripada AI gitu. Ya, karena punya perasaan itu Iya ya kan ya. gitu. Menarik. Jadilah orang yang punya perasaan biar bisa menulis seperti Kak Agni ya. Jadi buku ini sudah bisa dibaca di toko-toko buku terdekat. Detikers segera diamankan gitu ya. Kalau mungkin boleh bisa disampaikan kembali ke Detikers, apa sih yang bikin mereka harus baca novel ini, mungkin monggo.
Kak Agni? Apa ya? Gimana? Kenapa mereka harus baca gitu Iya, ya? harus membeli. Harus membeli Karena gitu. aku butuh uangmu. Bukan ya? Itu sih selalu ya. Itu sih nomor 1 ya kan. Kalau teman-teman cari fiksi, thriller dan detektif dengan isu domestik gitu ya, aku sarankan coba baca buku ini. Dan lagi-lagi ini bukan tutorial, tapi ini adalah a twisty thriller and detective story. I really hope you will get entertained gitu. Teman-teman akan terhibur baca ini. Dan apalagi ya paling itu aja sih, sama ya majukan inilah karya-karya penulis Indonesia lah ya. Penulis Dan lokal lumayan ya. buat nakut-nakutin suami. Iya juga Iya benar. kan? Bonus Show ya. it. Bonusnya Kayak itu. kalau macam-macam tinggal Taruh gini ya. spill aja dikit, Tinggal, terus iya. biar yang lihat. Oh my Langsung God. kayak, oh iya aku yang cuci piring, oke. Anyway, terima kasih banyak Kak Agni udah Sama-sama. mampir ke Detik Sore hari ini, seru banget. Mudah-mudahan ada banyak karya-karya lainnya juga kita nantikan Amin. ya. Amin, Apakah lancar juga. akan ada rilisan terbaru dalam waktu dekat? Hopefully sih, doakan aja ya. Tahun ini? Trailer lagi kah? Enggak sih, ganti dulu deh. Ganti. Ini Genre agak dulu. dreamy kayaknya nih ya. Ganti genre dulu. Ganti genre dulu. Dan semoga nanti lebih banyak lagi yang diterjemahkan juga ke bahasa-bahasa Amin. lainnya. Iya. Atau bahkan mungkin diterjemahkan dalam format lainnya, medium lainnya. Oh iya, di Alih Barangkali- Wahana. Kita Iya, di Alih Wahana. barangkali ada di produser-produser yang nonton nih bisa nih. ya. Bagus sih. Kamu yang main ya Mas ya? Jangan. I'm not ready to be killed. Terima kasih sekali lagi Kak Agnia Sofyan, penulis novel How to Kill Your Husband. Sudah mampir ke Detik Sore hari ini, tapi kita